Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar yang terstandar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai pada tahap identifikasi dan penentuan proporsi materi dan ranah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyusun blueprint atau kisi-kisi soal. Yang dimaksud dengan blueprint atau kisi-kisi soal adalah sebuah tabel yang memuat tentang perperincian atau uraian penjelasan tentang kompetensi dasar, indikator, materi, dan tingkatan ranah atau aspek atau kompetensi, bentuk tes dan nomor soal untuk memenuhi persyaratan substansi. Perlunya penyusunan blueprint agar butir-butir soal tes yang kita susun itu tidak menyimpang dari kompetensi dan materi yang seharusnya diujikan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini dalam rangka memenuhi persyaratan substansi, di mana persyaratan substansi itu adalah soal yang kita susun itu harus sesuai dengan kompetensi atau aspek ranah yang diajarkan dan juga materi yang diajarkan. Sehingga dengan adanya blueprint, soal-soal kita itu tidak akan keluar dari ruang lingkup kompetensi dan materi yang telah diajarkan dan seharusnya itu dievaluasi. Syarat-syarat penyusunan kisi-kisi soal tes hasil belajar. Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan atau yang telah dipelajarkan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami, karena ini nanti sebagai panduan di dalam penyusunan soal, baik oleh penyusun kisi-kisi maupun mungkin oleh tim yang terlibat dalam penyusunan soal. Ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang telah ditetapkan. Cara menyusun blueprint adalah dengan menggunakan dua jalan. Jalan satu itu adalah baris. Baris itu berarti yang horizontal, memuat materi, dan jalan dua, kolom yang bersifat vertikal, ini nanti memuat aspek atau ranah. Format kisi-kisi penulisan soal meliputi identitas kisi-kisi, mulai nama satuan pendidikan, kemudian pokok bahasan, subpokok bahasan, mata pelajarannya, dan termasuk identitas penyusun kisi-kisi dan soalnya. Kemudian yang kedua, matrik spesifikasi rumusan butir soal. Identitas kisi-kisi meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, terus kemudian alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal, terus jumlah soal. Bisa ditambah identitas nama penyusun kisi-kisi atau penyusun soal. Kemudian yang berikutnya, tabel dalam bentuk metrik untuk pemetaan kompetensi dan materi wujudnya seperti ini. Jadi tadi saya sampaikan terdiri dari dua jalur. Jalur pertama adalah baris. Baris itu adalah yang ini bersifat horizontal. Ini nanti memuat tentang uraian materinya yang pada bagian sebelumnya sudah Anda uraikan. Materi dalam satu semester atau separuh semester itu meliputi apa saja, nanti dituangkan di bagian baris ini. Kemudian jalur yang kedua atau bagian kedua adalah kolom. Kolom itu adalah yang bersifat vertikal. Ini nanti menjelaskan tentang tingkatan aspek atau ranah pengetahuan atau kognitif. Misalnya C1, C2, C3, dan seterusnya.
Cara mengisinya, di atas saudara sudah membuat uraian materi dan ditentukan proporsinya. Misalnya dalam satu semester atau paruh semester ada 3 topik atau 3 bab. Bab pertama, konsep tauhid, sudah diberi porsi 20%. Dimensi-dimensi tauhid 40%, hal-hal yang merusak tauhid 40%. Kemudian ranah juga sudah Anda buat di bagian sebelumnya. Misalnya berdasarkan telaah KD dan indikator yang ada, itu sudah berhasil dipetakan, meliputi 4 tingkatan misalnya, ya C1, C2, C3, dan C4 masing-masing sudah diberi proporsi. Dasar penentuan ranah dan proporsinya, sekali lagi, satu adalah mengacu kepada rumusan KD dan indikator yang ada, terus kemudian ditambah judgement dari penyusun kisi-kisi. Terus kemudian jumlah butir soal juga sudah ditentukan dari awal, misalnya 10 atau 15. Nah, setelah pemetaan materi dan ranah itu kita lakukan, maka kemudian kita tuangkan di dalam tabel tadi. Bentuknya seperti ini konsep tauhid 20%, dimensi-dimensi tauhid 40%, yang merusak tauhid 40%. Kemudian untuk ranah dari C1, C4 masing-masing juga sudah diberi prosentase, maka kemudian selanjutnya saudara menentukan misalnya ini materi pertama konsep tauhid 20%, ini C1 ada berapa soal, terus kemudian C2 berapa soal, C3 berapa soal, C4 berapa soal. Nah, cara menghitungnya itu dimulai dari jumlah total untuk materi tauhid. Caranya adalah menghitung 20% dari 10. Ini dapat berapa? Kemudian dituangkan di sini. Dimensi tauhid, ini berapa jumlah total soalnya adalah 40% dari 10. Demikian juga hal yang merusak tauhid adalah 40% dari 10, kita tuangkan di sini. Kemudian untuk mengisi masing-masing sel ini caranya adalah kita lihat persentase di masing-masing sel untuk kognitif tingkat 1. Ini berarti jumlah di sel ini adalah 20% dari 2. Ketika dihitung itu hasilnya tidak bulat, kalau 1, 2 itu jelas sudah tidak ada masalah. Kalau hitungannya adalah tidak bulat, maka berlaku rumus secara umum ketika hasilnya itu di atas 0,51 dibulatkan ke atas, kalau hasilnya itu 0,51 ke bawah itu dibulatkan ke bawah. Meskipun nanti juga terjadi perkecualian ketika dibulatkan ke atas jumlahnya berlebih, maka terpaksa kita bulatkan ke bawah. Misalnya sel 2 C2 ini 30% dari 2, hasil hitungannya berapa, kemudian ini di sini ketemu 1. Ini contohnya, misalnya konsep tauhid tadi 10 kali 20%, itu kemudian ketemu 2 butir. Terus kemudian dimensi-dimensi tauhid 40% dari 10 ketemu 4 dan seterusnya. Kemudian kita tuangkan di sini. Itu kisi-kisi yang pertama. Kemudian untuk format kisi-kisi yang kedua, ini kisi-kisi untuk sinkronisasi kompetensi materi dan butir soal. Kalau kisi-kisi yang pertama ini tadi untuk pemerataan jumlah soal di masing-masing materi, topik atau bab, dan juga tingkatan kompetensinya. Sedangkan untuk kisi-kisi yang kedua ini untuk sinkronisasi, karena tadi prinsipnya soal itu harus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan dan juga sesuai dengan materi. Contoh KD1 membaca Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 1-9 tentang tanda-tanda orang beriman. Terus kemudian materi pokoknya, materi pokok itu cara mudah
untuk merumuskan adalah buang kata kerja dari KD, maka itu sudah menjadi materi pokok. Kemudian kita rumuskan indikator soalnya. Misalnya berbunyi ditunjukkan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 19, siswa dapat menyeleksi hukum ikhfa hakiki. Kemudian ini sudah kita identifikasi ranah kognitifnya tingkat 2, memahami. Kemudian nanti kita ukur dalam bentuk soal pilihan ganda. Kita tuangkan dalam soal nomor 1. Sehingga nanti soal nomor 1 ini harus memuat kemampuan kognitif tingkat 2, bentuknya pilihan ganda, indikator yang diukur adalah ini. Tidak boleh keluar dari ini atau berbeda dari rumusan indikator ini. Demikian juga nanti untuk yang indikator kedua, siswa dapat mengartikan potongan Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 3. Kita identifikasi kognitif tingkat 2, kita kemas nanti dalam bentuk soal pilihan ganda, dituangkan dalam soal nomor 2. Sehingga nanti soal nomor 2 ini bisa kita cek, ya isinya memang kemampuan memahami, terus kemudian indikatornya tentang kemampuan siswa mengartikan potongan Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 19. Demikian untuk penyusunan blueprint atau kisi-kisi. Jadi kisi-kisi ada 2 macam. Yang pertama kisi-kisi untuk pemetaan jumlah soal, kemudian kisi-kisi yang kedua untuk sinkronisasi kompetensi materi dan atribut.